Hari ini kita akan masuk pada presentasi yang berikut di bab 6, yaitu masalah penilaian tambahan persediaan. 6.1 Masalah penilaian tambahan persediaan. Ada 3 metode yang hendak kita bahas dalam melakukan penilaian terhadap persediaan. 1. Metode harga terendah antara harga pokok dengan harga pasar atau lower of cost or market. Tujuan dilakukan penilaian berdasarkan Lockham untuk memperoleh pengukuran terhadap manfaat sisa dari barang-barang atau persediaan tersebut. Komponen Lockham terdiri atas A. Harga pokok bersumber dari perhitungan historisnya, yaitu berdasarkan metode FIFO, average, dan lain-lain. B. Harga pasar ditetapkan berdasarkan biaya pengganti atau replacement cost. C. Biaya pengganti atau replacement cost. Penggunaan biaya pengganti memungkinkan persediaan yang sama untuk mempertahankan tingkat laba kotornya. Ada kalanya penurunan biaya pengganti suatu barang tidak menunjukkan penurunan manfaatnya. Ada 2 jenis biaya pengganti. Yang pertama, net realizable value atau NRV sama dengan UPER sama dengan batas atas NRV sama dengan harga jual. Biaya penjualan contoh NRV sama dengan 10.000 kurang 3.000 tambah 1.000 sama dengan 6.000. 2. Floor sama dengan batas bawah. Floor sama dengan NRV kurang margin laba kotor. Contoh floor sama dengan 6.000 kurang 10% kali 10.000 sama dengan floor 5.000. Contoh, PT Stek memiliki data persediaan dengan berbagai jenis produk yang dimilikinya. Data persediaan disajikan sebagai berikut. Diminta hitunglah berapa besar nilai persediaan akhir dengan metode Lockham untuk per jenis, kelompok, dan total keseluruhan. Penyelesaiannya bisa lihat pada tabel yang berikut ini. 6.2 Metode pencatatan persediaan dengan harga pasar bukan harga pokok. Ada 2 metode pencatatan. Yang pertama, 1 metode langsung atau persediaan dicatat langsung pada harga pokok. 2 metode tidak langsung atau persediaan dicatat pada harga pokok. Kedua metode dapat dilakukan dengan sistem periodik dan perpetual. Contoh keterangan harga pokok dan harga pasar. Persediaan awal 50.000 pada harga pokok, pada harga pasar 50.000, persediaan akhir harga pokok 75.000 dan harga pasar 60.000. Bisa dilihat pada contoh di dalam penjelasan berikut. Dan ini contoh jika metode langsung PTX laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 2000. Sedangkan jika metode tidak langsung PTX laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 2000 bisa dilihat pada gambar yang berikut. Kesimpulannya, penyajian laporan laba rugi yang berdasarkan metode tidak langsung lebih disukai orang atau perusahaan karena di dalam laporan laba rugi tersebut menunjukkan adanya perkiraan kerugian akibat penurunan nilai persediaan. 6.3 Metode laba kotor atau gross profit margin. Metode ini sering digunakan oleh auditor bila diperlukan taksiran nilai persediaan, dan metode ini juga sering digunakan apabila persediaan atau catatan atau dokumen persediaan terbakar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode laba kotor. Yang pertama, persediaan awal tambah pembelian adalah keseluruhan persediaan yang akan dicatat atau dipertanggungjawabkan. 2. Barang atau persediaan yang masih ada di dalam gudang atau yang belum laku terjual. 3. Barang yang tersedia untuk dijual kurang harga pokok penjualan sama dengan persediaan akhir. Contoh, PT Sinar Jaya memiliki persediaan awal senilai Rp60.000, pembelian yang dilakukan senilai Rp200.000, penjualan sebesar Rp280.000, dan margin laba kotor sebesar 30%. Diminta hitung berapa besar laba kotor dan persediaan akhir yang dimiliki oleh PT Sinar Jaya. Penyelesaiannya, persediaan awal Rp60.000, pembelian Rp200.000, barang tersedia untuk dijual Rp260.000, penjualan Rp280.000, margin laba kotor 30% kali Rp280.000 dalam kurung 84.000, harga pokok penjualan Rp196.000, persediaan akhir Rp64.000, atau kalau dalam bentuk format laporan laba rugi. PTX laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 2000. Penjualan Rp280.000, HPP persediaan awal Rp60.000, pembelian Rp200.000, barang tersedia untuk dijual Rp260.000, persediaan akhir Rp64.000, harga pokok penjualan Rp196.000, laba kotor 30% kali 280 sama dengan Rp84.000. Perhitungan presentasi margin laba kotor. Contoh, misalnya suatu persediaan diketahui harga jual Rp20.000, biaya sebesar Rp15.000, margin laba kotor sebesar Rp5.000.
rupiah. Di sini diminta untuk hitung berapa besar persentase laba atas harga jual dan atas harga pokok biaya. Bisa dilihat pada gambar yang berikut. Contoh yang kedua, untuk mengetahui presentasinya terdapat harga jual 50.000 dan dianggap laba kotor atas harga jual 30%. Diminta hitung berapa besar laba kotor dan harga pokok penjualan. Penyelesaian laba kotor sama dengan harga jual kurang harga pokok penjualan, 30% kali 50.000 sama dengan 50.000 kurang HPP. HPP 50.000 kurang 15.000 sama dengan 35.000. Presentasi harga pokok atas laba, presentasi harga pokok sama dengan 15.000 bagi 35.000 sama dengan 42,8%. 6.4 Metode harga eceran atau Retail Inventory Method. Metode ini digunakan apabila perusahaan menjual barang secara eceran, di mana penilaian persediaan dapat dinilai dengan metode identitas khusus. Kasus yang pertama, penilaian persediaan akhir tanpa adanya markup dan markdown. Bisa dilihat pada gambar yang berikut ini. Presentasi harga pokok terhadap harga eceran. Rasio sama dengan barang tersedia untuk dijual atau harga pokok per barang tersedia untuk dijual dalam kurung harga eceran kali 100.000. Rasio sama dengan 1 juta rupiah per 1.500.000 kali 10%. Rasio sama dengan 66,7%. Nilai persediaan berdasarkan harga pokok sama dengan 66,7% kali 300.000 sama dengan 200.000. Kasus yang kedua, penilaian persediaan akhir dengan adanya markup dan markdown. Komponen yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut. A. Markup adalah menaikkan harga jual di atas harga jual mula-mula. B. Pembatalan markup atau markup cancellation, penurunan harga jual yang sudah di markup tapi penurunan tersebut masih berada di atas harga jual mula-mula. C. Markdown adalah menurunkan harga jual di bawah harga jual mula-mula. D. Pembatalan markdown atau markdown cancellation, menaikkan harga jual yang sudah diturunkan tetapi masih berada di bawah harga jual mula-mula. Keterangan persediaan awal harga pokok 100.000, harga eceran 150.000. Pembelian harga pokok 900.000, harga eceran 1.350.000. Markup harga eceran 100.000, markup cancellation harga eceran 40.000, markdown harga eceran 30.000, markdown cancellation harga eceran 20.000, penjualan harga eceran 1.200.000. Diminta A. Hitung berapa besar persediaan akhir barang eceran. B. Hitung presentasi harga pokok atas harga eceran setelah markup sebelum markdown, serta tentukan berapa nilai persediaan akhir berdasarkan harga pokoknya. C. Hitung presentasi harga pokok pada harga eceran setelah markup dan markdown, serta tentukan berapa nilai persediaan akhir berdasarkan harga pokoknya. Penyelesaiannya, keterangan persediaan awal harga pokok 100.000, harga eceran 150.000. Pembelian harga pokok 900.000, harga eceran 1.350.000. Barang tersedia untuk dijual harga pokok 1 juta, harga eceran 1.500.000. Markup harga eceran 100.000, markup cancellation harga eceran 40.000, total markup 60.000. Barang tersedia untuk dijual setelah markup 1.560.000, markdown 30.000, markdown cancellation 20.000, total markdown 10.000. Barang tersedia untuk dijual setelah markdown 1.550.000, penjualan persediaan akhir barang eceran 1.200.000 dan 350.000. B. Presentasi harga pokok terhadap harga eceran setelah markup. Rasio sama dengan barang tersedia untuk dijual atau harga pokok per barang tersedia untuk dijual atau harga eceran kali 100.000. Rasio sama dengan 1 juta per 1.560 kali 100%. Rasio sama dengan 64,1%. Nilai persediaan berdasarkan harga pokok sama dengan 64,1% kali 350.000 sama dengan 224,359. C. Presentasi harga pokok terhadap harga eceran setelah markup dan markdown. Rasio sama dengan barang tersedia untuk dijual atau harga pokok per barang tersedia untuk dijual atau harga eceran kali 100.000. Rasio sama dengan 1 juta per 1.550 kali 100%. Rasio sama dengan 64,5%. Nilai persediaan berdasarkan harga pokok sama dengan 64,5% kali 350.000 sama dengan 225.806. Latihan yang pertama, pada tanggal 20 Januari 2008, gudang PT Mayadi mengalami kebakaran yang memusnahkan sebahagian persediaan barang dagangannya yang terdapat pada gudang yang terbakar tersebut.
Berdasarkan catatan bagian pembukuan dikumpulkan informasi yang berhubungan dengan persediaan tersebut dengan data sebagai berikut. Pembelian 16 juta, penjualan 20 juta, persediaan awal 8 juta. Kemudian berdasarkan pengalaman tahun lalu bahwa laba kotor yang diperoleh perusahaan tersebut biasanya 10% atas penjualan. Kemudian persediaan yang berada di gudang masih ada yang dapat diselamatkan dengan nilai 2 juta rupiah, dan di antara persediaan yang terbakar masih ada yang dapat dijual dengan nilai 1 juta. Diminta hitung berapa besar total persediaan yang terbakar pada PT Mayadi. 2. Hitung berapa besar laba kotor dan berapa besar harga pokok jika diketahui laba kotor 40% dari harga jual dan jika harga jual diketahui 14.000. 3. PT Sedap Tenan memiliki data persediaan dengan berbagai jenis produknya dimilikinya sebagai berikut. Diminta hitung nilai persediaan untuk setiap jenis persediaan, hitung nilai persediaan untuk setiap kelompok persediaan, dan hitung nilai persediaan untuk total keseluruhan. Bisa dilihat pada tabel yang berikut. Sekian dari hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.